Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, hiduplah seekor buaya bernama Budi. Budi ini buaya yang baik hati. Tapi sayangnya, Budi punya satu masalah besar. Mulutnya itu loh, tidak bisa menutup dengan rapat. Selalu saja sedikit terbuka, memperlihatkan deretan giginya yang tajam. Karena mulutnya yang selalu menganga ini, hewan-hewan lain di hutan jadi takut padanya. Setiap kali Budi lewat, mereka pasti langsung berteriak, "Awas, ada buaya, lari!" Lalu mereka semua kabur tunggang langgang. Padahal, Budi kan tidak bermaksud menakut-nakuti. Dia hanya ingin berteman dan bermain bersama. Budi jadi sedih sekali. Setiap hari, dia hanya bisa melihat dari jauh para monyet bergelantungan, kelinci berlomba lari, dan burung-burung bernyanyi riang. "Hah!" keluh Budi sambil menatap bayangannya di air sungai. "Kenapa sih mereka semua takut padaku? Aku kan cuma mau main." Suatu hari, saat Budi sedang berjemur di pinggir sungai dengan perasaan galau, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan. "Hik, hik, tolong, tolong!" Budi langsung waspada. Dia mengikuti arah suara itu dan menemukan seekor anak kancil bernama Kiko. Kaki si Kiko terjepit di antara dua akar pohon yang besar. Kiko berusaha menarik kakinya, tapi tidak berhasil. Dia menangis ketakutan. Melihat Kiko kesakitan, Budi lupa dengan rasa sedihnya. Dia langsung mendekat. Tentu saja, Kiko yang melihat Budi datang dengan mulut menganga langsung berteriak panik, "Huaa, jangan makan aku! Tolong! Tolong!" Budi menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia mencoba berkata, "Aku tidak akan memakanmu. Aku mau menolongmu." Tapi karena mulutnya yang menganga, suaranya jadi terdengar aneh dan seram. "Aku tidak akan memakanmu." Kiko makin ketakutan, tapi Budi tidak menyerah. Dia punya ide. Budi melihat sekeliling dan menemukan sebuah dahan pohon yang cukup kuat. Dengan hati-hati, Budi menggigit dahan itu dengan mulutnya yang besar dan menggunakannya sebagai pengungkit. Dia menyelipkan ujung dahan ke celah akar pohon yang menjepit kaki Kiko. Lalu, dengan sekuat tenaga, Budi menekan dahan itu ke bawah. Krek! Akar pohon itu sedikit merenggang. Kiko yang tadinya ketakutan, mulai melihat apa yang Budi lakukan. Dia sadar Budi sedang berusaha menolongnya. Dengan sedikit ruang yang dibuat oleh Budi, Kiko berhasil menarik kakinya keluar. "Hore, kakiku bebas!" seru Kiko gembira. Setelah kakinya bebas, Kiko tidak langsung lari. Dia menatap Budi yang masih memegang dahan pohon di mulutnya. Dia merasa bersalah karena sudah takut dan berprasangka buruk. "Terima kasih, Budi," kata Kiko pelan. "Maafkan aku ya, aku tadi takut sekali. Kukira kamu mau memakanku." Budi melepaskan dahan pohon itu. Dia tersenyum, meskipun senyumnya tetap terlihat seperti sedang menganga lebar. Dia mencoba lagi berbicara dengan pelan. "Tidak apa-apa, Kiko, aku senang bisa membantumu." Kali ini, Kiko bisa mengerti ucapan Budi. Sejak hari itu, Kiko menceritakan kebaikan Budi kepada semua hewan di hutan. Dia menjelaskan bahwa Budi memang punya mulut yang selalu terbuka, tapi hatinya sangat baik. Awalnya, hewan-hewan lain masih ragu, tapi Kiko terus meyakinkan mereka. "Lihat saja, Budi itu tidak pernah mengganggu kita. Dia hanya kesepian," kata Kiko. Perlahan tapi pasti, hewan-hewan lain mulai berani mendekati Budi. Mereka melihat sendiri kalau Budi memang buaya yang ramah. Monyet-monyet mulai melemparkan buah-buahan untuk Budi. Kelinci-kelinci mengajaknya melihat perlombaan lari mereka. Burung-burung bahkan hinggap di punggungnya dan bernyanyi untuknya. Budi tidak pernah merasa sesenang ini. Akhirnya, dia punya banyak teman. Dia belajar bahwa meskipun penampilannya berbeda dan membuat orang lain salah paham, perbuatan baik pada akhirnya akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan teman-temannya juga belajar pelajaran penting. Jangan menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Karena kadang, di balik penampilan yang mungkin terlihat seram, ada hati yang sangat baik dan tulus. Nah, teman-teman, dari cerita Budi si buaya,
kita bisa belajar sesuatu yang sangat penting. Sama seperti Budi yang penampilannya membuat teman-temannya takut. Kadang kita juga suka menilai orang dari luarnya saja. Mungkin ada teman kita yang terlihat pendiam, atau mungkin gayanya sedikit berbeda dari kita, lalu kita jadi enggan berteman dengannya. Padahal, kita belum tahu kan, sebenarnya dia itu orang yang seperti apa. Bisa jadi, dia adalah orang yang sangat baik, pintar, dan asyik diajak bermain. Sama seperti Budi. Jadi, jangan cepat-cepat menilai buku dari sampulnya ya. Cobalah untuk mengenal teman-teman kita lebih dalam. Siapa tahu, kalian bisa menjadi sahabat terbaik. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja, karena kebaikan itu akan selalu kembali kepada kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Dadah.